Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Bunga Lestari, NPM 1821019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi dasar SMA kelas 12. Akuntansi tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Tentunya sudah sering kita dengar, bahkan setiap kegiatan memerlukan ilmu ini, baik kegiatan pribadi perorangan maupun dalam koperasi. Lalu, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Misalnya, sebagai seorang pemilik usaha atau UKM atau perusahaan, memahami dasar akuntansi merupakan hal yang membantu dalam mengontrol kondisi perusahaan atau UKM kita. Bahkan, jika kita bukan pemilik perusahaan atau UKM, memahami akuntansi dasar juga akan membantu kita untuk mengatur keuangan kita. Tetapi banyak orang yang kesulitan karena dinilai sangat rumit karena banyak angkanya. Selain itu, juga perlu memahami persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Yaitu hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuannya sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Di sini ada bagan persamaan dasar akuntansi, di mana yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva yang terdiri dari harta, kemudian pasiva ada hutang dan modal. Jadi persamaan dasar akuntansi ini rumusnya harta sama dengan hutang plus modal. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Apakah itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Kemudian ada bagan siklus akuntansi. Yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Nah, transaksi dapat mencakup pembayaran utang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian jurnal. Jika sudah melakukan transaksi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, di sini debit dan kredit harus seimbang. Yang ketiga, ada buku besar. Di entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Jadi akun-akun yang ada di jurnal kemudian ngentri ke buku besar satu persatu. Selanjutnya neraca saldo. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi berupa saldonya yang berguna sebagai dasar menyiapkan laporan keuangan. Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal ini bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara.
yang akibatnya saldo akun-akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi. Yang terakhir, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini terdapat laporan rugi laba, laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Selanjutnya, pentingnya mengetahui dasar-dasar akuntansi, yaitu untuk sepenuhnya memahami siklus ini. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi. Harus tahu tentang pengakuan pendapatan. Konsep-konsep dasar ini akan memungkinkan Anda untuk membangun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, yang merupakan langkah paling penting dalam siklus akuntansi. Baiklah, sekian penjelasan sedikit materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.